wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah senantiasa terucap daripada lisan kita ya ucapan syukur sekaligus pujian ya dalam kalimat yang luar biasa. Semoga senantiasa Allah menampakkan nikmatnya dan kita terus memberikan yang terbaik syukurnya ya, membuktikan syukurnya. Salat serta salam juga kita aturkan kepada uswah hasanah kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang atas perjalanan beliau kita bisa merasakan nikmatnya iman, Islam dan semua turunannya. Ya bahkan perjuangan gitu. Dan kalau kemarin kita sempat singgung bahwa sebenarnya sumber daripada kitab sirah saat ini tuh judul aslinya tuh Al-Maghazi gitu ya. Yang artinya tuh perjuangan gitu ya. Maka yang mempelajari sirah tuh ya ujungnya harus memang kayak gitu ya, perjuangan sebagaimana Rasulullah SAW. Semoga kita bisa beritiba dengan itiba yang paling utama, bukan yang sederhana dan senantiasa juga diakui ya sebagai umat beliau ya, mendapatkan syafaatnya kelak, bahkan mendapatkan langsung gitu ya, apa namanya, eh, sodoran minum gitu ya dari telaga baginda Nabi Muhammad SAW. Amin amin rabbal alamin. Dan ini ya, terima kasih juga kepada keluarga beliau, sahabatnya, umatnya sampai akhir zaman ya, yang perjuangkan Islam, yang mengemban daripada Islam dan yang mungkin belajar. Semoga kita termasuk daripadanya ya, teman-teman yang hadir di sini baik offline maupun online ya. Silakan dijaga niat-niatnya ya, dan di apa eh, eh, terus memanjatkan doa-doa terbaiknya ya. Semoga Allah senantiasa mengistiqomahkan kita gitu ya dalam belajar, dalam menerapkannya gitu. Berjuang untuk Islam, dilayakkan kita dalam mengemban dakwah ini dengan bahagia dan senantiasa mengharap ridhonya ya. Dan dijaga terus keikhlasannya, ditutup bahkan aib-aib kita ya, diganti dengan kebaikan gitu, semua kecacatan daripada amal kita insya Allah. Eh, jadi sebelum kita mulai kita baca Al-Fatihah dulu ya, baru nanti langsung kita lanjut ke surat Al-Kahfi-nya. Eh, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya, sama-sama dari Ta'awudz ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Sadaqallahul Ya, syukran Mas Adin. Gantian ya, share screen. Ya, semoga nanti teman-teman tinggal melanjutin lagi aja ya.
Semoga dari apa tadi yang kita baca gitu ya, itu bagian apa eh, satu bagian amal gitu yang Allah ridho gitu ya sama kita ya, insya Allah memberikan keberkahan daripada forum-forum kita. Dan jangan lupa itu juga untuk ditadaburi ya, termasuk 10 ayat pertama. Ya, pembahasan kita ini ya, kita masuk ke episode 5 ya. Ini udah kelihatan ya aman ya, teman-teman di Zoom. Sip. Ya, ini pembahasan kelima ya. Kemarin juga teman-teman yang sebelumnya online itu ya, teman-teman dari Binus yang dibawa sama Mas Adin tuh ini sampai sini sebenarnya, sampai episode kelima nih ya. Jadi silahkan didengarkan ulang ya. Nah, karena mungkin ada informasi yang sebelumnya juga saya lewat untuk nyampein di sini disampaikan juga ulang. Ya, jadi teman-teman kalau bisa dibilang ya, kemarin dari pembahasan kemarin episode 4 ya tentang permulaan wahyu gitu ya. Maka turunnya 5 ayat pertama itu menunjukkan kalau bisa dibilang itu permulaan Rasulullah itu sebagai nabi gitu. Itu eh, awalnya Rasulullah itu ini ya mendapatkan istilahnya tugas gitu ya. Itu sebagai nabi itu waktu turun ayat kelima. Dan ini lumayan jedanya sebenarnya antara turun eh, surah atau ayat-ayat pertama tadi itu dengan ayat selanjutnya ini yang menunjukkan ini ya Rasulullah tuh akhirnya punya ini ya punya kerjaan sebagai Rasul sebenarnya, pembawa risalah gitu. Jadi kapan sih Rasulullah SAW itu berdakwah gitu ya? Ya ketika diangkat sebagai Rasul gitu. Karena eh, semua pilih ini ya setiap manusia yang dipilih Allah kan itu kan sebagai nabi itu. Tapi nggak semua itu menjadi Rasul gitu. Jadi Rasul-Rasul ini itu manusia pilihan yang sifatnya itu membawa sesuatu yang baru gitu. Makanya namanya itu risalah gitu. Risalah itu pesan gitu. Pesan untuk memperbaiki mungkin apa keadaan sebelumnya dan sebagainya gitu ya. Makanya kan ada berapa rasul-rasul yang kita tahu ya, sedangkan nabi itu ada ratusan ribu ya kalau nggak salah ya. 100 berapa? 24.000 kalau nggak salah. Jadi contoh aja gitu. Harun sama Musa itu ya. Kenapa Nabi Harun itu tidak dikatakan sebagai rasul gitu? Karena Nabi Harun itu tidak ngebawa sesuatu yang baru gitu setelah itu. Makanya yang rasul itu Nabi Musanya gitu. Jadi kenapa Rasulullah menjadi Rasul? Karena membawa risalah, pesan, pesan perubahan gitu ya. Iya, perubahan pesan untuk istilahnya untuk ini ya untuk umat manusia gitu. Pesan ini sebenarnya dibawa gitu. Jadi kalau bahasanya kalau pembahasan kita di sini permulaan dakwah 3 tahun dakwah terbatas ini nanti ini ya bakal dijelaskan gitu. Nah, tadi kita lari kepada pembahasan soalan risalah ya. Nah, soalan risalah itu adalah pesan pesan yang dibawa oleh seorang rasul gitu, utusan Allah, manusia pilihan gitu ya, al-Mustafa gitu ya. Itu untuk manusia gitu. Islam itu risalah universal gitu. Sudah sejak awal bahkan ditetapkan sebagai risalah universal ya. Makanya kalau mungkin ada teori-teori barat gitu ya hari ini ya yang mengatakan agama itu adalah lahir dari budaya gitu ya. Itu ahistoris gitu sebenarnya. Bahkan bahkan ya dibilang kearifan lokal gitu, orang-orang Arab gitu ya. Makanya kan ada namanya istilahnya Islam Arab, Islam Nusantara dan sebagainya, itu kekeliruan yang sangat parah sekali sebenarnya. Karena Islam ini udah sejatinya tuh dari awal tuh universal gitu. Jadi kalau kita akhirnya mengkotak-kotakkan Islam itu dengan tadi ya, dengan istilah-istilah tadi ya, itu kita mengkerdilkan Islam itu sendiri gitu. Beda sama ajaran-ajaran yang lain ya, yang kalau mungkin kita hari itu ada namanya sekularisme dan sebagainya gitu ya, apa kapitalisme, materialisme, itu memang mereka tuh beranjak dari sebuah budaya gitu ya, istilahnya dari mungkin satu daerah terus memutuskan untuk memakai itu gitu. Itu ketika mau diinstal ke seluruh dunia ya, seluruh yang lainnya itu tidak mungkin bisa sama gitu. Pasti banyak pertentangannya gitu. Sedangkan Islam ini udah jelas dari awal tuh, bahkan kalau seandainya gitu ini bukan dari Allah dikatakan, itu pasti bakal kalian dapati pertentangan yang banyak gitu. Makanya kan lagi-lagi ini ya apa namanya
Islam itu akan hati dan sesuai dengan fitrah manusia ini yang luar biasa sekali sebenarnya. Di mana dalam surat Saba gitu ya, dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nas la ya'lamun. Dan kami tidak mengutus kamu wahai Muhammad melainkan kepada seluruh umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui gitu. Bahkan dalam ayat lain gitu ya, di surah Al-Anbiya ayat 107 ya, wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu melainkan sebagai rahmat bagi seluruh semesta alam. Jadi diutusnya Rasulullah tuh ya, itu kalau bisa dibilang tuh sebagai manifestasi gitu dari kasih sayang Allah kepada seluruh alam, alam semesta gitu ya. Jadi bukan cuma manusia, bahkan walaupun memang lil alamin itu ya, alamin tuh bahkan menunjukkan sebenarnya eh, makhluk yang bernyawa sebenarnya. Jadi seluruh makhluk yang bernyawa itu lil alamin itu. Jadi Rasulullah itu sebagai manifestasi kasih sayang Allah kepada seluruh alam gitu ya, seluruh alam semesta gitu. Dan itu nilainya nilai universal gitu, bukan bukan lokalan gitu ya. Makanya tadi kita, kalau mungkin kita, ini yang pernah saya dapetin juga ya terkait sekularisme misalnya. Sekularisme itu kan fenomenal lokal gitu ya. Yang dulu tuh memang di barat itu mereka tuh diatur sama sama agama sedemikian rupa gitu sampai akhirnya memisahkan gitu ya. Dan itu cocok bagi mereka gitu. Tapi mereka coba install ke seluruh dunia itu tidak mungkin cocok gitu. Karena itu lokalan gitu. Sedangkan Islam ini udah jelas universal, malah kita melokalkannya gitu ya. Apa nih? Malah kita buat dia sempit gitu ya. Itu lebih aneh lagi sebenarnya. Jadi itu ya sebagai em, ini ya bridging atau apa namanya eh, ini ya bridging di awal lah, lupa lagi saya bahasanya. Nah, perintah berdakwah teman-teman itu bagaimana Rasulullah mulai berdakwah gitu ya. Itu ini ayatnya gitu ya. Jadi di kala Rasulullah itu kalau bisa dibilang waktu 5 ayat pertama yang membuat Rasulullah tuh bingung gitu ya. Eh, istilahnya betul-betul lagi eh, ini ya menghadapi sebuah kebingungan yang luar biasa gitu ya, bahkan ketakutan gitu ya. Itu dikagetkan lagi dengan ayat ini gitu, kalau bisa dibilang dengan ayat ini. Surah Al-Mudatsir ya. Eh, A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir. Jadi dua ayat ini itu udah betul-betul menggentarkan sekali sebenarnya. Jadi ketika waktu lagi tidur gitu ya. Ini nanti teman-teman cari juga ya istilahnya istilahnya bisa mentadaburinya lagi gitu ya. Apa bedanya Muzamil sama Muddatsir gitu. Muzamil itu teman-teman kayak berselimut biasa gitu ya. Tapi Muddatsir nih di posisi kayak menggigil gitu ya. Yang kayak kalau bisa dibilang teman-teman tuh kayak pakai sleeping bag. Itu Muddatsir tuh di situ. Jadi betul-betul posisi ketakutan waktu itu. Masih masih bingung gitu, masih bingung. Sampai akhirnya turun ayat ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir. Jadi dua ayat ini ya, itu adalah bagian dari 7 ayat sebenarnya yang diturunkan juga dari 7 ayat yang turun setelah ini kan, setelah 5 ayat sebelumnya ya. Dari apa yang apa namanya, yang membuat Rasulullah itu punya tugas sebagai nabi ya. Nah, 7 ayat ini tuh yang menjadikan tugas baru lagi sebagai Rasul, nabi dan Rasul gitu ya. Jadi menjadi modal yang atau bekal yang menemani perjalanan dakwah Rasulullah yang penuh tantangan tuh ini 7 ayat ini sebenarnya. Ya ayyuhal mudatsir kum fa'anzir. Jadi bahasanya tuh ya bekal dakwah gitu ya. Kalau kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhal mudatsir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir. Ini bekal dakwah nih. Ini teman-teman apalagi pengemban dakwah ini. Ini kalau bisa nanti betul-betul mentadaburi lagi kan judulnya tuh bekal dakwah gitu ya. Karena
eh, kalau kita bedah ya misalnya, kita bahasakan beginilah. Ya yuhal muddatsir gitu. Wahai orang berselimut gitu ya. Yang sebelumnya dalam ketakutan gitu ya. Kum fa'anzir. Bangunlah, bangun. Bahkan dalam dalam riwayat lain tuh kum fa'anzir itu disitulah letaknya Rasulullah tuh mengatakan la rohata ba'dal yaum gitu ya. Di hadapannya Khadijah waktu itu ya. Setelah hari ini tuh tidak ada istirahat lagi. Udah paham gitu. Jadi kum fa'anzir, bangunlah dan berilah peringatan gitu. Warabbaka fakabbir. Jadi Muhammad, eh, engkau akan menunaikan tugasmu gitu ya. Kum fa'anzir. Dan tugasmu adalah memberi peringatan, mengajak orang untuk beriman, memperbaiki kerusakan, dan yang akan engkau peringatkan itu ya, yang akan engkau ajak itu, yang akan engkau perbaiki itu bukan sekedar anak-anak gitu, tapi juga orang dewasa. Bukan sekedar orang dewasa juga ya, tapi bahkan gitu ya, bukan orang biasa, rakyat jelata, tapi para elit penguasa itu yang bakal engkau ingatkan gitu. Bukan sekedar orang yang apa namanya, orang miskin, kere dan sebagainya, tapi juga orang yang kaya raya itu yang bakal diperingatkan. Bahkan di antara mereka ada yang lebih kaya darimu, ada yang lebih senior darimu, ada yang lebih berpengaruh, ada yang lebih kuat darimu gitu. Jadi digambarkan tuh Rasulullah tuh bakal berhadapan dengan objek dakwah yang lebih eh, kuat lagi dari beliau gitu ya, dalam level harta dan sebagainya gitu. Kum fa'anzir warabbaka fakabbir. Muhammad, ingat bahwa engkau mendakwahi manusia ya untuk beriman kepada Tuhanmu. Jadi semua itu tertuju ke Allah gitu. Apa yang Rasulullah lakukan itu ya. Siapapun yang engkau hadapi nanti itu tidak ada apa-apanya. Tidak ada yang lebih besar dari Tuhanmu. Itu maknanya ya, warabbaka fakabbir. Ketika engkau berhasil mengagungkan Allah, maka kebesaran apapun selain Allah itu kerdil belaka, kecil gitu. Makanya kan kita juga dalam setiap sholat kita ya, dalam banyak mungkin takbir kita itu kan Allahu Akbar. Kalau bahasanya dulu teman-teman kalau lihat nanti ya videonya Ustadz Budi Ashari ya terkait takbir tanpa kebesaran gitu ya, bahwa Allah tuh maha besar gitu. Allahu Akbar gitu. Bahkan eh, pekikan takbir itu yang memecahkan batu waktu di Khandaq gitu ya. Dan dari situ nanti keluarlah visi-visi luar biasa gitu ya. Hari ini kita mau mengucapkan itu kayaknya cuman sebatas ini ya. Apa ucapan di lisan aja gitu. Betul, bukan betul-betul itu sesuatu yang besar gitu ya. Yang akhirnya kita tuh tidak takut dalam banyak hal gitu ya. Nah ini yang Rasulullah tuh langsung mentadaburnya di begini langsungnya. Jadi setiap turun ayat tuh langsung langsung betul-betul diresapi gitu ya. Apalagi dalam level ya individu itu ya memang harus amaliyah praktis gitu. Kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Hadapi dengan tenang karena tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih agung daripada Allah. Jadi jangan takut gitu. Wasiyabaka fatahhir. Muhammad, engkau akan bersentuhan, berdakwah, otomatis akan terjun gitu ya. Akan berada di lingkungan yang rusak. Itu akan berada di lingkungan yang rusak itu untuk memperbaikinya gitu. Engkau akan bergaul, bersentuhan, bahkan harus berpenampilan menarik itu harus dilakukan gitu ya. Maka orang itu ya harus nyaman ketika berdekatan denganmu gitu. Dan penampilan itu kalau bisa dibilang juga menjadi penting di sini ya. Itu memang secara zahirnya artinya uh, wasiyah baka fatahir itu berurusan sama Bentar, siapa yang nelpon saya? Apa? Oh, ya, lanjut. Jadi wasiyah baka fatahir itu memang secara zahirnya memang penampakan luar ya, teman-teman ya. Tapi di beberapa istilahnya ini ya ahli tafsir juga itu menunjukkan aspek yang lebih dalam gitu, yakni hati gitu. Hati, jiwa itu juga harus bersih gitu. Wasiyah baka fatahir. Itu kan bangkitlah dan beri peringatan dan Tuhanmu agungkanlah dan pakaianmu bersihkanlah gitu ya. Wasiyah baka fatahir dari kenistaan. Ini menunjukkan juga kalau bisa dibilang ya, kenapa sih lebih dalam lagi masalah hati dan jiwa itu juga harus bersih itu ditunjukkan dan dikuatkan tuh di ayat kelimanya. Warrujza fahjur. Jadi eh, Rasulullah itu disuruh untuk meninggalkan gitu perbuatan-perbuatan fujur gitu.
Jadi jangan sampai terkontaminasi gitu. Ya tetap kita tuh terjun gitu ya. Dan ini levelnya kalau bisa dibilang tuh ya, ini kan level orang yang udah kuat gitu. Udah punya komitmen, konsistensi yang luar biasa sebenarnya. Jadi udah selesai sama dirinya kan. Ketika orang itu apa misal di perkumpulan-perkumpulan yang udah jelas-jelas kerusakannya gitu ya. Ini juga kalau bisa dibilang tuh ini ya, cara dakwah tuh kayak gini gitu maksudnya. Jadi teman-teman itu posisi itu mempengaruhi gitu. Jangan sampai dipengaruhi gitu. Misal banyak orang orang teman-teman tuh yang nanya gitu ya, apa saya perlu jauhi ini gini ya. Misal kalau teman-teman tuh enggak kuat ya, itu ditinggalin aja tuh circle-circle yang memang bermasalah tuh ya. Tapi kalau teman-teman kuat ya silahkan dideketi gitu ya. Karena posisinya sebenarnya tuh kita tuh kan disuruh untuk meninggalkan yang fahjurnya kan, yang fujurnya, bukan ninggalin orangnya gitu. Itu kan prinsipnya gitu sebenarnya. Kita tuh disuruh untuk meninggalkan perbuatan fujurnya, bukan ninggalin orangnya gitu. Kalau di SpongeBob itu kan Patrick itu kan waktu punya hidung tuh ya itu bermasalah sekali kan. Jangan musuhi hidungnya gitu. Jangan musuhi Patricknya maksudnya, musuhi hidungnya gitu. Sorry, sorry. Jadi itu tuh. Dan ini tadi ya sedikit ya. Kenapa sih menjadi aspek yang penting juga terkait zohir tadi ya, ya penampilan dan sebagainya itu ya. Karena Rasulullah itu ya memang kalau bisa dibilang itu nggak terlalu suka memang memakai yang mewah-mewah ya, jelas itu. Tapi bukan berarti nggak pernah ya. Itu pernah beliau memakai yang mewah-mewah gitu. Tapi yang paling penting tuh beliau tuh pakaiannya bersih, rambutnya juga bahkan memakai minyak rambut itu dikatakan ya. Dan selalu pakai parfum itu juga. Dan parfumnya tuh parfum mahal gitu ya. Karena eh, kan parfum tuh kan intinya wanginya tuh ya disukai sama banyak orang gitu ya. Miss Kasturi itu import deh katanya kalau bisa dibilang. Jadi di tempat-tempat yang tinggi ya bahkan sampai ke Cina tuh importnya tuh. Bahannya dari gazelle atau rusa gitu. Apa bagian dalam tubuhnya rusa ya. Itu terkait ini ya, zohir tadi ya. Nah, ini jelas lagi terkait urusan apa namanya? Lagi-lagi hati tadi ya. Wala tam apa? Warru jaza fahjur gitu. Tinggalkanlah perbuatan yang fujur itu. Wala tamnun tastaksir, dan engkau akan terus berjuang, dan berjuang itu artinya berkorban gitu ya, berkorban memberi gitu atau memberi gitu. Jangan pernah memiliki kalkulasi gitu ya, hitung-hitungan gitu, perhitungan gitu. Engkau tuh berjuang gitu ya, bukan untuk pamrih dan menerima lebih banyak gitu. Makanya Rasulullah SAW tuh kan kalau bisa dibilang ya, setelah dapetin ayat ini ya, ayat-ayat ini tuh beliau tuh kalau bisa dibilang itu berhenti berbisnis dalam level ini ya, yang harus pergi lama-lama gitu ya. Istilahnya keluar keluar daripada Mekah itu ya seperti sebelumnya sebelum menjadi nabi gitu ya. Yang ekspor impornya itu kan ke Syam dan sebagainya itu beliau itu berhenti gitu. Karena dari pergi jauh itu kan biasanya gitu ya. Ya mungkin juga eh, niat-niat pragmatis kita gitu juga kadang ya apa namanya? eh, itu bakal dapat mitra, dapat jejaring dan sebagainya gitu yang memudahkan nanti ya itu pemasukan-pemasukan kita gitu. Nah, itu dimulai untuk Rasulullah tuh hindari gitu ya. Berhenti gitu dalam proses berdagangnya yang sampai tadi ya mancanegara itu ya. Makanya wala tamnun tastaksir gitu. Jangan berharap lebih gitu daripada dakwah ini karena enggak dapat bayaran gitu maksudnya. Teman-teman datang ke sini, teman-teman mungkin apa ngisi gitu dan sebagainya enggak dapat bayaran. Hah? Teman-teman dibayar. Ya, jadi ini soalan iktikot gitu ya, soalan akliyah dan nafsiyah itu kan. Iktikot tuh akliyah, soalan ilmu atau keyakinan gitu ya. Nafsiyah itu kan penerapan gitu, atau bahkan sebelum penerapan itu ada rasa gitu sebenarnya. Perasaan senang gitu ketika teman-teman datang ke sini itu penting sekali untuk dihadirkan gitu. Ini sebelumnya ya kalau bisa dibilang saya tuh pengen ngebawa online karena saya ke Surabaya pengennya nginep 2 hari gitu tapi syukurnya nggak jadi, tetap saya buat offline. Makanya tadi agak lama pengumumannya. Jadi eh, dan yang terakhir ya, wali rabbika fasbir, dan perjuanganmu itu akan berat gitu, jelas gitu ya, nggak mudah, penuh tantangan. Lakukanlah itu demi Tuhanmu gitu. Lillah, billah, fillah. Itu harus betul-betul jadi sandaran kita ya. Apalagi tadi ya, bahwa mungkin di ayat ketiga tadi ya,
bukan. Ayat ya benar ketiga. Warabbaka fakabbir wasiyabaka fatahhir gitu ya. Kita tuh kan disuruh dakwah tuh untuk Allah gitu. Untuk istilahnya mengagungkan Allah, bukan untuk ya mungkin komunitas kita, bukan untuk organisasi dan sebagainya, itu harus hati-hati tuh. Nah, ayat terakhir wali rabbika fasbir, jelas perjuangan tuh berat gitu ya. Teman-teman ngerasain sendiri juga ya di sini ya. Apalagi Rasulullah dulu. Makanya ini betul-betul jadi pegangan atau bekal yang kuat gitu dalam dakwahnya Rasulullah dan para sahabat waktu itu ya. Dan untuk mendapatkan ridho Tuhanmu dari semua tadi ya, semua yang dilakukan tadi, maka bersabarlah gitu. Sabar sabar dalam proses perubahan, sabar dalam tekanan dan sebagainya, itu sabar itu kan kayak gitu kan, proaktif gitu. Jadi itu tuh bekal dalam, dan bahkan bekal bagi para pengemban dakwah itu, nih 7 ayat ini gitu ya, betul-betul untuk teman-teman tadaburi lagi gitu. Itu terkait surah Al-Mudaththir ya. Nah, kalau bisa dibilang ya, itu kan di usia matang gitu ya. Usia 40 tahun tuh ya banyak penelitian-penelitiannya, atau bahkan ada tuh nama komunitas before 40 ya kalau nggak salah. Ya, apa? Ya 40 kan? Ya, jadi ada tuh komunitas sampai kayak gitu tuh, karena orang menganggapnya setiap, bahkan angka-angka 4 tuh kan angka-angka ini ya, 40 ya, angka 40 itu angka-angka yang sangat apa? Enggak, bukan. Enggak. Ya. Angka-angka yang penting sekali itu, yang bagus sekali ya. Bahkan dalam aspek usia tuh gitu. Ini kan kalau bisa dibilang tuh, kita tuh ya sebelum usia 40 tuh kan enggak bisa bertumbuh lagi, ini ya, itu kan ada penelitian juga tuh. Enggak bisa bertumbuh lagi lebih cepat eh, seperti sebelumnya gitu di bawah 40 kan. Nah, ini Rasulullah ini bayangin gitu ya. Ini di usia 40 tahun yang kalau bisa dibilang tuh udah mendapatkan banyak pencapaian gitu ya. Pencapaian-pencapaian luar biasa. Hal-hal yang bahkan didambakan gitu sama sama banyak orang ya. Diidam-idamkan gitu sama setiap orang. Dan di usia itu 40 tahun tuh ya, Rasulullah tuh kalau bisa dibilang pencapaiannya tuh kaya raya, mapan, keluarga harmonis, dihormati oleh lingkungan gitu ya, dapat gelar Al-Amin gitu ya. Coba itu ya, kurang apa gitu. Kan udah selesai gitu sebenarnya. Tapi menariknya nih di Said Kutub ya, di Zilal Al-Quran gitu. Jadi di usia 40 tahun yang Rasulullah tuh kalau bisa dibilang tuh udah masuk ke zona nyaman gitu ya. Udah dapetin zona nyaman. Nah, ayat-ayat ini ya, ayat-ayat tadi yang 7 ayat itu menggugah Rasulullah SAW itu untuk keluar dari zona nyaman gitu. Makanya tadi seperti mungkin riwayat yang mengatakan setelah itu Rasul paham gitu ya, la rohata ba'dal yum gitu. Setelah hari ini itu tidak ada istirahat gitu. Jadi digambarkan sama Said Qutb rahimahullah, permulaan ayat tersebut mengandung panggilan agung dari Allah yang Maha Besar, memandatkan perintah yang teramat dahsyat kepada Nabi SAW, sebuah panggilan yang menyentaknya dari tidur, selimut dan kehangatan menuju medan jihad, perjuangan dan jalan terjal gitu. Wahai orang-orang yang berselimut, ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir. Nah, ini nanti juga ini kalau bisa dibilang dari kata medan jihad, perjuangan dan jalan terjal itu ya. Itu sebagaimana yang kita minta juga setiap harinya kan. Ihdinas siratal mustaqim gitu. Kita minta jalan yang lurus ya. Dalam kata eh, mustaqim, atau akar katanya juga dari kata iqomah gitu ya. Istilahnya berdiri atau terjal gitu ya. Itu kan itu yang kita minta sebenarnya kan. Siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa gitu. Jadi itu teman-teman jangan sampai ini ya. Nanti ada tuh yang kita pernah bahas juga ya. Lupa sih, belum kayaknya. Jadi ketika teman-teman udah minta hal-hal kayak gini ya, itu jangan minta lagi sama Allah untuk diringankan gitu ya. Tapi minta sama Allah tuh untuk dikuatkan gitu. Karena ini memang perjuangan, bukan perjuangan ringan ya, teman-teman minta ihdinas siratal mustaqim. Kita minta untuk Allah tuh kuatkan gitu di sini posisinya. Untuk dikuatkan karena ini jalan memang seperti itu, jalan para nabi, siddiqin, syuhada, wassalihin gitu ya. Jadi perjuangan jihad, perjuangan jalan terjal gitu ya. Jadi mintalah dikuatkan gitu. Jangan minta-minta merasa nggak pantas dan sebagainya gitu ya. Itu nanti bahaya gitu posisinya juga. Bahkan dalam surat Al-Isra ayat
ayat 11 gitu ya. Apa dikatakan terburu-buru gitu dalam berdoa gitu ya orang-orang yang seperti itu ya. Dia awalnya minta kebaikan tapi dia berdoa untuk keburukan itu seperti sebagaimana berdoa untuk kebaikan gitu. Itu hati-hati juga. Nah, ini ya, kita masuk ke fase-fase dakwah periode Mekah gitu. Dimana kalau bisa dibilang ya, ini kan 13 tahun ya yang kita tahu ya. Jadi ini fase ini ya, itu bukan berjalan linear gitu ya. Ada dinamika yang menarik sebenarnya. Banyak sekali apa namanya dinamika dalam perjalanan ini gitu. Jadi ada rumusnya kalau bisa dibilang dalam dakwah 13 tahun itu ya. Itu 3 kali 3 tambah 4. Atau bisa dibilang 3, 3, 3, 4 gitu ya. Itu berapa tuh jadi 13 ya? Berarti bukan ini ya, bukan apa namanya? Bukan strategi dalam bola gitu ya. Karena ini 13 nih. Kan kalau wasit. Ya, jadi 3-3-4. 3-3-4, sorry. Jadi kalau bisa dibilang ya, eh, apa Rasulullah SAW itu berdakwah di Mekah selama 13 tahun ya. Jadi ada nanti dibagi tuh 13 tahun tuh. Ada 3 tahun pertama, 3 tahun kedua, 3 tahun ketiga, dan 4 tahun terakhir gitu ya. Jadi tahun 1 sampai 3 itu bahasanya itu dakwah terbatas gitu ya. Ini dipopulerkan sama teman-teman sirah community Indonesia gitu ya. Karena di beberapa kitab sirah itu memang kalau bisa dibilang itu ini enggak bukan bukan dakwah syariah gitu ya, bukan dakwah sembunyi gitu. Karena sebenarnya Islam tuh udah ditahu sama Recording banyak in orang, progress. tapi ini dakwah dakwah terbatas sebenarnya. Baru dia record. Ya, jadi ya terbatas sekali. Jadi tahun 1 sampai 3 itu ya, kalau mungkin bahasa kita dalam marhalah gitu ya, apa namanya tahapan-tahapan dakwah Rasulullah di dalam Thariqah itu namanya taskif wa takwin gitu. Itu betul-betul matang di situ tuh, apa pembinaan individunya gitu ya, pembinaan pembinaan dan pengkaderan itu 1 sampai 3 tahun dakwah terbatas. Itu fase pertama tuh. Apa di 1 sampai 3, 3 tahun pertama dakwah terbatas. Terus tahun selanjutnya 4 sampai 6 itu ya, 3 tahun selanjutnya itu fase pertama dakwah terbuka ya. Ya sebagaimana kita tahu gitu, apa bagaimana datangnya Umar bin Khattab sama siapa namanya? Eh, pamannya Nabi itu siapa namanya? Pamannya Nabi yang masuk, kan ada Abu Bakar. Yang masuk Islam maksudnya sebelum ini ya, sebelum Hamzah ya, sorry. Hamzah bin Abdul Muthalib. Itu kan menandakan perpindahan fase gitu ya. Masuk kepada fase dakwah terbuka di 3 tahun selanjutnya. 4 sampai 6. Nah, ini menariknya gitu ya. Yang awalnya kalau bisa dibilang di 3 tahun pertama tadi eh, taskif wa takwin itu Rasulullah itu kan memang yang menjadi pusat gitu ya. Pusat sasarannya orang-orang Quraisy gitu ya. Eh, tapi nggak terlalu keras, memang apa namanya tekanan-tekanannya itu masih nggak terlalu gitu, karena ini lebih kepada keluarga aja sebenarnya, urusan-urusan keluarga. Bahkan masuk ke tahun kedua itu 4 sampai 6 tahun itu juga sampai akhirnya menunjukkan ya sebuah apa namanya eh, apa ya istilahnya ya, kutlah gitu ya, kelompok gitu ya, kelompok dakwah gitu ya. Itu kan sampai digambarkan di film Umar tuh mereka tuh bergandengan mengelilingi ini kan, mengelilingi Ka'bah kan. Dan Abu Bakar tuh sampai dipukuli di situ tuh. Nah ini kelihatannya di sini ya, akhirnya kan apa? Kelihatan pengaruhnya gitu ya. Makanya kan mulai mulai was-was tuh orang-orang Quraisy itu. Dan pendekatannya orang-orang Quraisy itu masih sektoral sebenarnya di 3 tahun kedua nih ya. Untuk menghalangi dakwah itu masih sangat sektoral, masih kesukuannya lah, menyelesaikan misal Abu Bakar dipegang sama sukunya dan sebagainya gitu. Nah, masuk ke 3 tahun ketiga gitu ya, tahun 7 sampai 9 itu pendekatan pendekatan Quraisy itu udah berbeda gitu, karena ini Rasulullah ini udah nggak bisa dibendung gitu, maksudnya geraknya gitu ya, udah nggak bisa mereka halangi dengan hal-hal yang biasa gitu. Jadi mereka tuh mulai melakukan pergerakan istilahnya membendungnya dengan kolektif, bergabung setiap apa namanya suku itu gitu. Di 3 tahun selanjutnya ya, di 3 tahun terakhir itu. Makanya kan nanti kita dapetin di 3 tahun terakhir
7 sampai 9 itu kan masa pemboikotan kan. Masa pemboikotan Rasulullah dan sebenarnya keluarganya Rasulullah aja tapi pengikut-pengikutnya ikut juga gitu. Akhirnya kan nanti ada yang dikirim ke Hudaybiyah dan sebagainya gitu. Jadi itu tuh. Iya, hijrah pertama kan Hudaybiyah. Hah? Oh sorry salah. Habasyah ya sorry. Hudaybiyah itu apa ya? Oh perjanjian Hudaybiyah. Sorry. Habasyah. Iya, 4 tahun selanjutnya itu ya. Itu Rasulullah tuh merasa kalau bisa dibilang tuh ini Mekah udah posisinya itu ini ya jumut lah ya. Istilahnya nggak bisa nih. Harus ada area baru gitu untuk dakwah nih ya. Makanya Rasulullah tuh dalam 4 tahun selanjutnya tuh udah mencari tolabun nusrah kan, pertolongan gitu. Mencari ini sampai nanti Islam itu ya bisa diterapin di situ ya. Jadi upaya memindahkan pusat dakwah keluar Mekah. Makanya kita dapetin Rasulullah tuh waktu pergi ke apa namanya? Taskif ke Sakif ya Bani Sakif itu kan sebenarnya di tahun keempat ini kan. Sampai orang-orang Quraisy itu juga itu memata-matai sebenarnya posisinya, tapi Rasulullah tuh luar biasa dalam perencanaannya. Rasulullah tuh cuma ngajak pembantunya, terus serasa kayaknya enggak pergi jauh-jauh nih. Tapi ternyata perginya sampai Sakif gitu. Itu enggak ada yang tahu sebenarnya bagaimana Rasulullah tuh punya perencanaan kayak gitu. Sampai nanti kita dapetin juga di waktu hijrah gitu ya. Nah itu ada tiga empat gitu ya. Nah, yang sebagaimana juga kita tahu ya, pertama kan 3 tahun pertama itu namanya taskifat takwin ya, dalam marhalah tahapan dakwah itu. Terus yang 3 tahun selanjutnya udah masuk ke dakwah terbuka gitu ya. Itu kan tafaul malumah lah istilahnya. Sampai nanti di 3 tahun selanjutnya gitu ya, yang ketika pemboikotan. Nah, di masa 4 tahun itu kan udah mulai mencari tolabun nusrah dan nanti kepada tatbik ahkamus syar'i gitu ya, penerapan syariat. Di sini kita ini ya kalau bisa dibilang ya, ini menggali data lah kalau bisa dibilang. Bagaimana siapa sih orang-orang yang awal gitu ya, pelopor-pelopor dakwah tuh yang awal gitu. Jadi secara memang yang pertama masuk Islam gitu ya, itu istri beliau SAW, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, merupakan manusia pertama beriman kepada Rasulullah SAW ya, sekaligus menjadi orang pertama yang memeluk Islam. Nah, ini mungkin ada teman-teman dapat ungkapan gitu ya, yang yang sering mungkin tersebar gitu ya. Ungkapannya itu begini nih. Apa? Orang yang pertama masuk Islam dari kalangan wanita adalah Khadijah binti Khuwailid. Itu benar sebenarnya. Tapi nggak tepat. Orang yang pertama masuk Islam dari kalangan wanita adalah Khadijah. Nggak tepat. Yang tepat tuh siapakah orang yang pertama beriman dan masuk Islam? Ya Khadijah. Jadi orang pertama beriman dan masuk Islam tuh Khadijah. Jadi bukan diperkecil jadi istilahnya wanita gitu ya. Ini jelas karena kalau bisa dibilang ya ini juga jadi modal yang luar biasa Rasulullah SAW ya. Karena nggak semua sama Nabi Lut gitu ya, yang istrinya dikatakan dalam surat uh, At-Tahrim ya, yang bahkan dikatakan tuh bukan sebagai pasangan gitu. Karena memang udah beda geraknya tuh visinya kan. Itu karena ndak mendukung gitu eh, dakwah suaminya gitu ya. Tapi ini menarik Rasulullah tuh dapat gitu ya. Eh, istrinya yang sangat support full gitu dalam dakwahnya gitu. Makanya kita yang kalau bisa nanti ceritanya bakal ada ya yang sedikit kita ceritakan nanti ketika masa-masa kenapa sih Rasulullah nih akhirnya ya waktu waktu Ibunda Aisyah tuh ya itu kan merasa cemburu terus kan sama orang yang nggak ada maksudnya. Ini kan kalau cemburu sama orang yang ada kan wajar sekali ya. Tapi ini cemburunya tuh sama orang yang nggak ada yang udah meninggal gitu. Itu beliau tuh cemburu sama Ibunda Khadijah gitu. Sampai istilahnya kalau Rasulullah tuh bilang ini ya, beliau tuh nggak bisa ngelupain Khadijah ya, nggak bisa ngelupain sekali Khadijah. Bahkan kalaupun udah terisi ya dalam hati beliau itu ya semua ini ya, tapi ada satu tempat itu yang nggak bisa terisi,
selain itu bisa diisinya sama Khadijah aja gitu. Saking luar biasanya. Tapi ini ada yang saya dapetin pembelajarannya. Kalau bisa dibilang tuh kenapa sih Ibunda Khadijah radhiyallahu anha itu nggak bisa dilupakan gitu dalam apa namanya? Dalam setiap perjuangan Rasulullah gitu ya. Bahkan nanti kita dapetin setelah Fatul Mekah, Rasulullah tuh mengunjungi makam gitu ya. Jadi jadilah orang yang pertama gitu ya. Ini kuncinya ya teman-teman ya. Jadilah orang yang pertama yang mensupport kebaikan gitu. Dan Ibunda Khadijah tuh melakukan itu gitu. Tanpa pikir panjang dia tuh siap mensupport Rasulullah gitu. Makanya kayaknya Mas Yazid nggak pernah bisa dilupakan sama Mas Ansori gitu ya. Karena dia jadi orang yang pertama yang menyambut kebaikan. Oh, gitu. Ya, dan siapa lagi yang masuk Islam setelahnya gitu ya? Jelas keluarganya pasti, karena ini kan dakwah terbatas ya. Itu pasti keluarga-keluarganya. Jadi ada anak-anaknya gitu ya. Disusul oleh putri-putri Nabi SAW. Di mana Fatimah tuh waktu itu memang masih usianya kecil gitu ya. Masih kecil deh beliau. Terus Zainab itu bahkan udah menikah gitu. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum gitu. Jadi semua masuk Islam itu. Kata Ibnu Sa'ad itu semua putri Khadijah sekaligus putri Rasulullah SAW masuk Islam di hari yang sama dengan sang bunda gitu. Ya mungkin teknisnya tuh Ibunda Khadijah tuh manggilin semua anak-anaknya gitu ya untuk curhat kakak. Iya, untuk masuk ini ya, diajak masuk Islam gitu dan mereka menerimanya gitu. Nah, ini ada ini ya. Ini makanya nanti jadi pertentangan juga nih. Siapa yang selanjutnya masuk Islam gitu? Apakah Ali atau Abu Bakar gitu ya? Makanya ini baru bisa dibatasi di sini nih. Ali bin Abi Thalib adalah orang pertama yang masuk Islam dari kalangan anak-anak. Nah, itu bisa dibatasi. Saat itu Ali berusia 10 tahun gitu. Itu versi Ibnu Hajar ya. Terus nanti ada orang-orang yang di dalam rumah Rasulullah sebenarnya. Termasuk Abu Bakar itu juga orang yang sering sekali sebenarnya kalau bisa dibilang ya. Ini ada Zaid bin Harisah radhiyallahu an dan Ummu Aiman yang dinikahkan bahkan nanti sama Rasulullah SAW ya. Dinikahkan keduanya. Adalah orang pertama yang masuk Islam dari kalangan bekas hamba sahaya. Mawali gitu ya. Jadi Zaid bin Harisah dan Ummu Aiman. Makanya nanti anaknya tuh siapa nama anaknya kira-kira? Tahu nggak? Usamah bin Zaid yang diutus sebagai sebenarnya penakluk pertama untuk Al-Aqsa sebenarnya, tapi nggak kesampaian kan. Usamah bin Zaid. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah orang pertama yang masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa. Nah, itu dibedain di situ. Kalau Ali bin Abi Thalib kalangan anak-anak, Abu Bakar kalangan laki-laki dewasa gitu ya. Nah, ini ya. Jadi juru dakwah pertama gitu ya. Abu Bakar ini menarik sekali. Itu menjadi sorotan lah, menjadi sorotan tersendiri ya. Karena awal aktivitas dakwah Rasulullah ya. Istilahnya ketika Rasulullah itu mengawali aktivitas dakwahnya itu ya. Abu Bakar ini udah aktif gitu. Sudah aktif sebagai juru dakwah, sebagai dai bahkan. Bahkan kalau bisa dibilang tuh tampaknya ya, beliau tuh paham gitu, paham betul gitu. Bahwa Islam itu bukan tanggung jawab Rasulullah seorang. Jadi bahwa setiap muslim ya pada dasarnya itu mempunyai peran berkontribusi dan bertanggung jawab untuk menyebarkan agama Allah dan menegakkannya. Ini konsekuensi kita sebenarnya sebagai seorang muslim gitu. Jadi ini harus betul-betul dipahami gitu ya. Kalau mungkin bahasa saya ini sifatnya tuh ideologi gitu. Ideologi itu memang harus disebar gitu sebenarnya. Makanya Islam itu kan udah dari awal itu kan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin gitu. Jadi kalau orang tuh udah mengemban, udah meyakini dengan baik itu tidak mungkin teman-teman tuh menyimpannya sendiri gitu ya. Kalau bahasanya serial happiness itu apa namanya? Nggak logis gitu maksudnya. Sesuatu yang merubah hidup kita tuh kita simpan sendiri gitu ya. Nggak kita ceritakan gitu ya. Padahal makanan, minuman, apa semua semua hal-hal yang lain tuh kita bisa ceritain seluar biasa itu bahkan tanpa dibayar gitu ya. Makanya ini luar biasa Abu Bakar tuh udah paham ini sesuatu yang luar biasa gitu, yang merubah gitu ya. Jadi Abu Bakar itu menjadi wasilah penyebab masuk Islamnya sejumlah tokoh penting dalam sejarah Islam. Jadi ini ya Abu Bakar menjadi juru dakwah Islam dan dai pertama yang membantu menyebarkan dakwah. Abu Bakar sangat memahami bahwa dakwah merupakan kewajiban seorang Muslim bukan hanya tugas dan tanggung jawab Rasulullah SAW ya. Jadi sejumlah orang-orang yang tadi kalau bisa dibilang tokoh-tokoh penting itu ya yang masuk Islam di tangannya Abu Bakar ya wasilahnya Abu Bakar itu ada Utsman bin Affan dari Bani Abdus Syam, Abda Abdurrahman bin Auf,
dari Bani Zuhrah, Sa'ad bin Abi Waqqas dari Bani Zuhrah, ada Zubair bin Awam, ada Tolhah bin Ubaidillah, ada 5 orang. Dan ini orang-orang luar biasa nih, orang-orang pengusaha semua nih. Dan itu kalau bisa dibilang tuh ini kan, yaitu makanya namanya istilahnya uslub-uslub gitu ya. Uslub para pengusaha, uslub apa gitu. Itu harusnya memang dibuatnya untuk itu sebenarnya, bukan untuk apa namanya? Untuk membesarkan uslubnya sendiri gitu ya. Itu bahaya sekali itu. Jadi bahkan ya kalau bisa dibilang dari 5 orang ini itu kan yang termasuk dalam al-asyarah al-mubasysyarun bil jannah gitu ya. Orang-orang yang dijamin masuk surga, 10 orang dijamin masuk surga kan. Itu kan ada 5 orang nih diantaranya gitu. Dan ini menariknya dari 5 orang itu kan itu disepakati oleh uh, ini ya ahli riwayat lah kalau bisa dibilang, dari setidaknya memang 5 orang itu gitu ya. 5 nama ini dengan rentang umur yang berbeda-beda gitu. Dari yang cukup dewasa sampai yang masih remaja itu itu dikontak lah istilahnya bahasanya sama Abu Bakar ya. Dikontak dan diarahin ke Rasulullah, dibawa ke Rasulullah untuk masuk Islam. Jadi menariknya ya, ini sebenarnya bukan orang-orang jauh sebenarnya, bukan orang-orang yang kalau bisa dibilang tuh orang asing bagi Rasulullah. Mereka 5 orang ini bukan orang asing. Tadi Utsman bin Affan ya, itu ponakan Rasulullah sebenarnya. Utsman bin Affan, neneknya Utsman itu adalah bibinya Rasulullah. Namanya tuh Arwa Al-Baido ya, bin Abdul Muthalib. Al-Baido bin Abdul Muthalib. Itu Utsman bin Affan tuh punya apa namanya? Jalur ya ponakan sebenarnya. Terus Abdurrahman bin Auf dari Bani Zuhrah, itu baninya ibundanya Rasulullah gitu. Aminah itu kan dari Bani Zuhrah. Jadi ada kekeluargaan. Sa'ad bin Abi Waqqas juga dari Bani Zuhrah. Zubair bin Awam itu ponakannya ibunda Khadijah gitu. Jadi bukan orang jauh, bukan orang yang apa namanya? Orang asing gitu ya. Tolhah bin Ubaidillah itu keluarganya Abu Bakar gitu. Kayak gitu. Jadi ini posisinya dakwah terbatas ya. Memang kepada orang-orang yang mau dulu gitu. Orang-orang pilihan gitu ya yang dipilih. Jadi jangan dipaksakan sama orang-orang yang nggak mau ya. Dan menariknya ya, pertanyaannya, apa sih rahasia suksesnya gitu ya? Bagaimana Abu Bakar bisa melakukannya gitu, mengontak para pengusaha-pengusaha luar biasa gitu ya. Jadi digambarkan sama Ibnu Syahid gitu ya. Apa? Abu Bakar tuh ya, sifat-sifatnya Abu Bakar tuh ya. Abu Bakar adalah seorang yang pandai bergaul. Uh, rojulan alifan gitu ya. Mahbuban, bahkan juga disukai banyak orang gitu. Jadi ini penting sekali nih teman-teman juga apa namanya betul-betul memasang posisi kita tuh kayak gini gitu maksudnya. Pandai bergaul, disukai banyak banyak orang ya, mahbuban indan nas, sahlan fil muawanah. Dia adalah orang yang paling mengerti dan menguasai seluk-beluk nasab Quraisy gitu ya. Dan ini orang istilahnya menguasai apa, kalau mungkin di Malang tuh ya, ini orang yang menguasai bahasa-bahasa di Malang tuh lah ya. Bahasa orang-orang Malang gitu ya. Bahkan juga mungkin ya sejarah-sejarahnya gitu. Itu kayak gitu tuh. Abu Bakar juga dikenal eh, sebagai pedagang besar yang baik hati dan banyak membantu ya. Tokoh-tokoh besar Quraisy senang bergaul dengannya dan kerap mendatanginya untuk banyak urusan, baik urusan bisnis maupun karena kebaikannya gitu ya. Abu Bakar kemudian mendakwahkan Islam kepada orang-orang yang berteman dekat dengannya. Ini kalau ada admiral nih, harusnya admiral nih kayak gini nih, Mas. Jadi apa? Harusnya dia join Zoom. Ah? Iya, ini kan saya lagi memancing admiral aja. Tidak ada. Ya, jadi ya setiap kita lah. Tadi saya udah bilang ya. Jadi setiap kita memang punya. Kalau bisa dibilang tuh kita tuh memasang peran kita tuh kayak gini. Menjadi orang-orang yang istilahnya tuh eh, ya ringan tangannya gitu ya. Nah, berkaitan dengan tadi ya, dengan istilahnya apa, orang yang mengerti seluk-beluk nasab Quraisy gitu ya. Bahkan juga yang terjadi pada ini ya masa jahiliyah di Quraisy itu kan yang kayak menghafal syair dan sebagainya, itu ngerti sekali tuh apa apa namanya sejarah-sejarah syairnya dan sebagainya itu sebenarnya kayak gitu deh.
Bahkan hafalan itu luar biasa gitu. Itu digambarkan tergambar lah dari Ibunda Aisyah aja yang menghafal 20.000 bait puisi gitu. Itu anaknya aja kayak gitu ya, apalagi bapaknya gitu maksudnya. Makanya ini harus betul-betul apa namanya? Ya dipahami gitu ya bahwa penting sekali memang menjadi orang yang memberikan yang punya pengaruh gitu ya. Makanya kan kita tuh dalam dakwah tuh sebenarnya kalau bisa dibilang ya, dakwah tuh yang gerakin Allah gitu. Jadi kita nggak tahu memang ini ya, tapi kita tuh perlu untuk mengusahakan upaya-upaya kita tuh sampai mendapati legitimasi itu sebenarnya. Entah tuh teman-teman ini sebagai akademisi, entah teman-teman sebagai orang yang jago dalam media dan sebagainya gitu. Dan itu jadi uslub gitu, jangan dijadikan sebagai apa namanya? Sesuatu yang itu yang dikejar-kejar gitu. Itu bahaya sekali gitu. Jadi kalau bahasanya Mas Wimar tuh jadikan cita-cita kita tuh sebagai alat untuk menggapai tujuan gitu ya. Jadi bukan bukan cita-cita tuh sebagai tujuannya gitu. Kayak gitu. Nah, ini ya kita masuk kepada dakwah terbatas gitu ya. Kenapa sih diangkat pembahasannya itu sama tentang dakwah terbatas gitu ya? Karena tadi seperti yang dibilang, memang pada waktu itu ya Islam tuh udah dikenal sebenarnya udah ada yang tahu Rasulullah nih ngebawa sesuatu gitu. Ya bahkan ya waktu eh, membacakan surah tentang Abu Lahab kan waktu itu juga jelas gitu. Bahkan dalam suatu cerita gitu ya, Rasulullah SAW itu pernah sholat sama Ali bin Abi Thalib gitu ya. Itu sholat. Terus tiba-tiba dilihat sama bapaknya Ali gitu ya. Siapa nama bapaknya Ali? Abu Thalib ya, sorry. Abu Thalib. Jadi Abu Thalib tuh ngelihat, ih ngapain nih gitu maksudnya. Langsung dilihat kok gak seimbang gitu ya. Makanya dia utus Ja'far bin Abu Thalib, anaknya sendiri juga ya diutus, seimbangkan sayapnya itu, apa namanya, saudaramu gitu. Kok nggak enak kelihatannya gitu. Akhirnya ikutan sholat juga Ja'far. Terus Abu Lahab, bahkan Abu Lahab juga yang menyuruh Rasulullah SAW untuk tetap dengan kondisi sebelumnya. Jadi Rasulullah itu kan sering sekali untuk mengajak, mengumpulkan keluarganya kan untuk menerima Islam tuh ya. Terus Abu Lahab, udahlah Muhammad, jangan bertindak yang aneh-aneh lah istilahnya, apa? Jangan melebarkan sayap dan sebagainya lah. Cukuplah, tetaplah dengan posisi sekarang aja gitu. Itu juga bahkan kayak gitu. Jadi itu dakwah terbatas tuh intinya tuh Rasulullah tuh fokus kepada yang mau menerima gitu ya. Dan istilahnya pilihan juga orang-orangnya tuh. Dimana selama 3 tahun pertama ya kalau bisa dibilang ya berdakwah di Mekah itu Rasulullah SAW membatasi dakwahnya kepada orang-orang tertentu saja, tepatnya kepada orang-orang dekat yang diduga kuat akan mudah menerima Islam gitu. Metode dakwah yang terbatas ini ya disampaikan kepada perseorangan, tidak disampaikan secara terbuka kepada semua orang. Eh, Rasulullah SAW sengaja melakukan dakwah terbatas agar menuai hasil yang efektif dan tidak memancing gejolak di tengah penduduk kota Mekah ya. Itu karena memang belum ada perintahnya juga sih sebenarnya. Karena Rasulullah itu lagi-lagi berangkat dari perintah ya, perintah dan larangan Allah. Jadi beliau masih memakai cara itu karena lagi-lagi belum ada perintahnya untuk dakwah dakwah terang-terangan ya sebenarnya. Makanya itu yang menjadi marhalah kita juga dalam istilahnya torikoh kita dalam dakwah ya. Taskif wa takwin kita tuh pembinaan-pembinaan dulu gitu. Sampai betul-betul mateng gitu secara individu tuh ya bisa menerapkan istilahnya bisa saksiyah Islam tuh bisa terinstal dengan baik gitu. Itu kan intinya pembinaan tuh kan di situ sebenarnya. Individu-individu tuh menjadi orang-orang yang terarah gitu. Orang-orang yang betul-betul apa namanya bisa bergerak nanti untuk masuk di tengah-tengah umat tuh kan kayak gitu. Jadi hasil dakwah terbatasnya juga ya. Jadi semua orang yang punya keterikatan, ketertarikan kuat terhadap Islam, masuk Islam dengan sukarela. Terdapat puluhan laki-laki dan perempuan dari segala lapisan masuk Islam di fase ini tanpa dihalang-halangi oleh siapapun gitu. Jadi ada itu ya, ada puluhan laki-laki dan perempuan. Melalui dakwah terbatas, banyak muda-mudi keturunan tokoh-tokoh besar dan berasal dari keluarga terpandang yang memeluk Islam. Misalnya ada Abu Huzaifah bin Utbah, Ayyas bin Abu Rabi'ah, Khalid bin Syaid bin Al-As, Romlah binti Abu Sufyan, Ummu Salamah binti Abu Umayyah, dan lain-lainnya. Jadi anak-anaknya mereka tuh ya, istilahnya pelapis keduanya mereka tuh masuk masuk Islam gitu. Jadi jangan ini juga ya, nanti ada yang beranggapan bahwa
seakan-akan kita tuh penting untuk mendakwahkan orang-orang yang di level seniornya, bapaknya dan sebagainya. Itu Rasulullah kalau berpikiran kayak gitu ya, itu bakal kehilangan momentum yang banyak gitu. Makanya Rasulullah itu tidak berpikir seperti itu. Beliau itu fokus kepada yang mau menerima dan yang potensial gitu ya, yaitu anak-anaknya gitu. Anak-anak mereka, pelapis kedua mereka gitu ya. Karena bapak-bapaknya jelas apa namanya terlalu ya jumud dan sebagainya. Apalagi mereka tuh di posisi lebih kuat daripada Rasulullah, lebih kaya daripada Rasulullah, jelas itu bakok tuh kuat sekali gitu. Rasulullah SAW dapat fokus sepenuhnya pada upaya pembinaan iman dan penguatan pendidikan para sahabat tanpa gangguan atau halangan dari masyarakat Quraisy gitu ya. Alhasil dakwah terbatas berhasil membentuk manusia-manusia tangguh yang siap menghadapi tantangan besar pada fase berikutnya. Nah, ini apa namanya? Kalau di Takatul tuh ini kesempurnaan dari apa namanya? Bukan kesempurnaan, keberhasilan dari fase pertama ya. Taskif takwin tuh di sini nih. Ketika akhirnya itu bisa beralih kepada fase selanjutnya apa tafaul mal ummah. Orang-orangnya siap gitu. Orang-orangnya siap untuk menjadi yang melayani, yang memberikan yang terbaik di tengah-tengah umat gitu. Jadi kalau bisa dibilang ya, teman ini kan di mana sih Rasulullah tuh melakukan pembinaan di rumah Arkom ya, bin Abi Arkom gitu ya. Itu pun sebenarnya dalam beberapa ini ya apa namanya pernyataan itu bukan nama seorang sahabat sebenarnya. Itu kode gitu. Kode rumah gitu. Arkom bin Abi Arkom itu ya. Makanya enggak ada yang tahu sebenarnya itu dekat sekali sama Darun Nadwah itu ya. Tempat berkumpulnya orang-orang Quraisy itu ya, dekat Mekah gitu. Enggak ada yang tahu tempat itu gitu. Makanya kan dakwahnya dakwah terbatas gitu. Bahkan Umar bin Khattab aja sampai harus ditemani gitu ya, masuk masuk ke situ gitu ya. Ini luar biasa gitu. Dakwah terbatas. Nah, dari sinilah kalau bisa dibilang ya. eh, dari akhirnya muncul bibit-bibit atau benih-benih generasi as-sabiqunal awalun itu dari keberhasilan Taskif Takwin itu ya. Hasil dari 3 tahun pertama gitu, membina cikal bakalnya as-sabiqunal awalun gitu ya. Fokus kepada perubahan individu yang membentuk ya individu itu punya saksiyah Islamiyah yang luar biasa gitu. Akliyah dan nafsiyahnya itu betul-betul khas gitu. Islam itu terinstal dengan baik gitu. Makanya seperti yang saya bilang tadi ya, penting sekali teman-teman tuh akliyahnya tuh harus betul-betul terus dikuatkan gitu ya. Keyakinannya mungkin ketika teman-teman hadir ke sini bahwa ini nanti Allah yang berikan balasan dan sebagainya. Nah, posisi nafsiyah itu ya, itu merujuk kepada paling enggak tuh hatinya teman-teman gitu ya. Wah, saya senang datang datang dalam istilahnya menuntut ilmu dan sebagainya itu letaknya paling enggak di situ ya. Istilahnya punya punya rasa saya senang ke sini walaupun saya enggak bisa gitu ya. Eh, saya senang melakukan ini dan sebagainya itu harus betul-betul terlatih karena ini eh, ya sebagaimana tadi ya mungkin apa Al-Mudatsir tadi itu ya itulah para pengemban dakwah tuh kalau mau betul-betul bagus gitu ya itu harus membentuk diri mereka tuh keyakinan yang kuat dari iktikadnya akliyahnya tadi sampai ke penerapannya tadi ya bahkan dalam level tadi paling enggak tuh ya suka atau benci gitu ya. Suka dalam hal-hal kebaikan, benci sama hal-hal yang mungkin keburukan dan buang-buang waktu. Itu harus betul-betul terus dilatih gitu. Ini makanya luar biasanya para sahabat itu ya generasi as-sabiqunal awal itu ya mereka tuh menjadi orang-orang yang amaliyah praktis gitu. Ketika dapetin ayat tuh langsung langsung betul-betul diinstal dengan baik gitu. Jadi para pelopor lah, para pelopor perjuangan gitu ya. Dan itu dijelaskan gitu di surat At-Taubah ayat 100 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar wallazina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'ad wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abadan zalikal fawzul azim. Uh, Jadi ini ya teman-teman ya, apa sih yang kita cari ya dalam hidup ya? Apa yang teman-teman cari dalam hidup kira-kira? Apapun yang mungkin kita lakukan gitu ya, dalam ya banyak hal gitu yang kita lakukan sebenarnya yang kita cari kan ridho Allah kan, benar nggak? Itu yang kita cari. Gitu. Nah ini menariknya orang-orang ini ya, itu mereka tuh udah langsung Allah tuh ridho sama mereka gitu.
as-sabiqunal awalun, dan mereka tuh juga ridho sama Allah. Apa? Was-sabiqunal awalun, dari kalangan muhajirin dan ansor gitu. Radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannat. Jadi bahkan ini diberikan kepada mereka tuh jannah gitu. Surga tuh bukan satu, tapi ini kata jamak gitu. Surga yang banyak gitu, yang itu diberikan kepada mereka gitu. Nah ini kan kalau bisa dibilang ya, kalau kita tuh mau seperti ini ya, tentu kita harus lagi-lagi mengikuti jalan orang-orang seperti ini kan. Kalau betul-betul mau seperti itu gitu. Ini penting sekali. Jadi eh, ini ayatnya ayat 100 Taubah gitu. Jadi dari golongan muhajirin dan ansor dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya, itulah kemenangan yang besar. Ada dua pendapat ya kalau bisa dibilang. Yang dikatakan sebagai as-sabiqunal awalunnya. Jadi pendapat pertama tuh mengatakan bahwa orang-orang yang tergolong ini ya, karena ini orang ansor dan muhajirin. Ini bukan cuma orang, kalau saya dulu dapetinnya, saya pahami ini orang-orang muhajirin aja, ya benar orang muhajirin aja ya. Saya pahami dulu tuh. Ternyata enggak, ternyata ini disinggung langsung di surat At-Taubah tuh, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor. Jadi sebutan yang luar biasa nih, orang-orang as-sabiqunal awwalun ya. Itu ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan gitu ya, kalau bisa dibilang orang-orang yang terkategori dalam as-sabiqunal awwalun itu ketika sebelum perpindahan kiblat. Orang-orang yang masuk Islam sebelum perpindahan kiblat. Pendapat kedua tuh orang-orang yang masuk Islam sebelum perjanjian Hudaybiyah. Tapi yang kuat ya, yang banyak diambil itu eh, pendapat terkuat itu ya, yang sholat di dua kiblat. Itu as-sabiqunal awwalun. Makanya dikatakan di sini muhajirin wal ansor gitu ya. Kalau yang kita pahami ya, hijrah itu kan uh, hijrah itu jangan dianggap ini ya, apa namanya? Dianggap pada masa itu aja, masa ketika Rasulullah itu memerintahkan hijrah gitu ya. Tapi hijrah itu sebelumnya sebenarnya sebelum Fathu Mekah itu hijrah. La hijrah ba'dal fatah, itu kata Rasulullah ya. Jadi tidak ada hijrah setelah penaklukan Mekah. Jadi bukan hijrah patokannya lagi-lagi, tapi perpindahan yang sholat di dua kiblat. Nah, perpindahan kiblat itu kan di tahun kedua Hijriah ya. Perpindahan kiblat itu di tahun kedua Hijriah. Jadi tahun pertama itu kan penerapan Islam dan sebagainya, bahkan perang tuh di tahun pertama tuh. Tahun kedua kan baru tuh ada perintah untuk berpuasa. Juga di sini perpindahan kiblat itu di tahun kedua. Nah, makanya nanti Khalid bin Walid sama Amr bin As itu enggak termasuk di dalam as-sabiqunal awalun. Karena mereka tuh masuk Islam tuh di tahun ke-8 gitu. Udah bukan sholat di dua kiblat lagi gitu. Ini pendapatnya gitu ya. Nah, berapa orang sih kalau bisa dibilang ya as-sabiqunal awalun tuh ya? Kalau dikatakan di sini was-sabiqunal awalun minal muhajirin wal ansor itu berapa orang gitu? Ini kalau secara perhitungan kasarnya aja ya. Jadi kalau dilihat ya, dari yang berangkat hijrah aja itu sekitar 200-an orang yang masuk Islam gitu ya, yang hijrah. Terus yang awal masuk Islam dari kalangan Ansor itu kan ada 6. Bayat Aqobah pertama. Terus bayat Aqobah kedua itu 70-an. Itu udah sekitar ya hampir mau 300 gitu ya. Perang Badar yang diinisiasi dadakan gitu ya. Itu 300-an orang, belum sama keluarga-keluarganya gitu ya. Yang menguatkan lagi di perang Uhud itu 700-an orang. Ini masih masa-masa di tahun pertama nih. Perang Uhud itu kan perang Uhud. Itu 700-an orang, belum lagi keluarga-keluarganya. Makanya kalau bisa dibilang berarti ya orang-orang yang termasuk dalam as-sabiqunal awwalan itu 3.000-an orang. Dan itu udah ridhoi sama Allah gitu, orang-orang yang diridhoi. Istilahnya kalau orang-orang udah diridhoi itu ya apapun mereka bisa dapetin gitu ya, bisa minta gitu. Dan diberikan jannah-jannah gitu. Jadi cikal bakal fondasi as-sabiqunal awwalun itu lagi-lagi tapi yang harus kita uh, lirik gitu ya. Itu cikal bakalnya gitu. Orang-orang yang pertama mengambil peran kebaikan itu yang lebih punya ini ya, kalau bahasanya tuh di pahala investasi itu itulah. Kenapa sih Abu Bakar tuh gampang posisinya tuh
nggak perlu banyak melakukan apa-apa lagi sebenarnya dia. Tapi tetap dia ngelakuin sesuatu kan, apa menjadi khalifah, menjadi yang apa khalifah terbaik dan sebagainya gitu. Jadi mereka tuh enggak putus daripada beramal gitu ya. Betul-betul pemulung amal yang luar biasa gitu. Tapi tadi yang seperti saya bilang ya, sebagaimana Ibunda Khadijah yang nggak bisa dilupain sama Rasulullah itu, jadilah orang-orang yang pertama yang menyambut kebaikan gitu, peran kebaikan. Nah, terkait ini ya, apa? Ini data sahabat di masa dakwah terbatas ya, yang kalau bisa dibilang masuk ke yang masih ya masuk Islam di dakwah terbatas tadi di fase 1 sampai 3 tahun itu. Itu ada sekitar 36 orang ya. Ada apa dari Bani Hashim itu ada Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abu Thalib, terus dari Bani Al-Muthalib itu Ubaidah bin Haris, Bani Asad itu Khadijah binti Khuwailid, Zubair bin Awam, Bani Abdus Syam, Utsman bin Affan, Abu Huzaifah bin Utbah, Ummu Habibah binti Abu Sufyan gitu ya. Anaknya Abu Sufyan ya yang bapaknya sulit gitu ya untuk didakwain tapi anak-anaknya itu masuk Islam. Khalid bin Said bin Al-As, Bani Taim juga Abu Bakar, Tolha bin Ubaidillah, Asma binti Abu Bakar, Bani Zuhrah Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Bani Abduddar ya, Abduddar, Mus'ab bin Umair, Bani Makhzum ada Abu Salamah bin Abdul Asad, Ummu Salamah bin Abu Umayyah, Al-Arqam bin Abu Al-Arqam gitu. Ayis bin Abu Rabi'ah, Bani Adi, itu ada Said bin Zaid, bukan Adi Samson ya. Atikah binti Zaid, Zaid binti bin Khattab, Bani Jumah, Utsman bin Mahzum, Kudamah bin Mahzum, Bani Saham, Khunais bin Huzafah, Bani Amir itu ada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Saudah binti Zam'ah, Salha binti Suhail gitu ya. Itu yang Quraisy tuh. Yang dan Quraisy itu ada Abdullah bin Mas'ud, ada Zaid bin Harisah, ada Amr bin Yasir, Utbah bin Ghazwan, Abu Zar, Amr bin Abbasah, Amir bin Rabi'ah, Suhaib Ar-Rumi gitu ya. Kalau di totalnya ada 36 orang ya. Tapi sebenarnya ini cuman sampel aja sebenarnya. Sebenarnya ada lebih banyak dari itu. Tapi enggak sebanyak-banyak ya 200-an waktu pergi ini ya, waktu pergi apa namanya? Hijrah ke Mekah ya, bukan. Bahkan kan sebelum dakwah terbatas ini kan itu kan ada perintah hijrah dulu kan ke apa tadi Habasyah gitu ya. Itu juga ada yang meriwayatkan tuh orang-orangnya juga uh, makanya apa ini masih sampel sedikitnya aja sebenarnya. Sebenarnya lebih banyak dari ini yang masuk di dakwah terbatas itu. Bentar. Nah, dan ada karakteristik generasi As-Sabiqun al-Awwalun ya kalau bisa dibilang ya. Ini dari apa? Ini dari kitab Daulah Al-Islamiyah ya. Uh, karya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu ada ini usia-usianya ya, rentan usianya kalau bisa dibilang. Itu anak-anak muda gitu ya. Rentang usia rata-rata antara 20 sampai 30 tahun. Ya bahkan memang ada anak-anak yang masih muda di awalnya tadi Ali bin Abi Thalib, Az-Zubair bin Al-Awwam gitu ya. Terus Al-Imam Al-Qadiyat An-Nabhani menjelaskan sebagaimana beriman para perempuan ya, seluruhnya dibina kepribadiannya menjangkup pola pikir dan pola sikapnya itu dakwah terbatas tuh di situ ya, betul-betul terinstal dengan baik saksiyah Islamiyahnya gitu semuanya. Jadi karakteristiknya generasi As-Sabiqun al-Awwal itu muda tadi, rentang usia kayak gitu ya, sekitar mungkin 8 tahun sampai 30-an tahun. Kelas menengah, maksudnya kelas menengah itu eh, di sini tuh ini ya, posisinya mereka tuh adalah lapis kedua dari bapak-bapak mereka gitu maksudnya. Bapak-bapaknya kan orang-orang kaya semua kan, ada apa namanya? Tadi Abu Sufyan dan sebagainya, tapi anak-anaknya kan masuk ke kelas menengah sebenarnya juga. Itu yang paling banyak gitu ya, yang paling dominan mayoritasnya berasal dari keluarga terpandang dan keturunan tokoh penting Quraisy. Makanya kalau Rasulullah tuh membatasi dakwahnya seakan-akan oh ini kalau kalau mau bagus mau cepat diterima Islam tuh ya dakwahin ke bapak-bapaknya gitu ya, ke orang-orang senior gitu ya. Tapi kan akhirnya memang juga tidak diterima ya karena bako itu kan kuat sekali gitu. Makanya Rasulullah juga biar tidak kehilangan momentum tuh ya dia tuh harus jaga lapis keduanya juga gitu. Beda ya sama nanti mungkin ceritanya Nabi Nuh gitu ya. Nabi Nuh itu kan dalam surat Nuh itu kan
berdoa untuk semua orang-orang, maksudnya ini luar biasa Rasulullah, apalagi nanti ketika bicara dengan apa tentang Sakif gitu ya, Bani Sakif gitu, ketika beliau dilempari gitu. Jadi Rasulullah itu masih punya harapan sama generasi keduanya gitu. Jadi lintas mereka tuh nggak nerima Islam gitu ya. Awalnya mereka tuh dibentuk dengan sentimen antar kelompok tuh ya. Misalnya tadi saling apa suku tuh bisa baku hantam gitu ya dengan alasan cuman masalah individu sebenarnya, tapi kebawa satu satu kelompok besar gitu ya. Tapi adanya Islam nih malah mereka tuh egaliter gitu, tanpa sentimen kelompok dan kelas sosial tuh nggak ada gitu, dibentuk sama Islam itu. Dan itu sebenarnya orang-orang Quraisy tuh paham gitu, ini Islam nih sebenarnya bagus, tapi lagi-lagi elit-elitnya tuh yang betul-betul takut kehilangan sesuatu gitu ya. Akhirnya dibuatlah opini-opini yang memusuhi lah. Haus perubahan gitu. Orang-orang yang haus perubahan karena mereka tuh udah mengenal betul jahiliyah itu ya. Makanya pembahasan pertama kita juga tentang jahiliyah itu, bahkan dikatakan sama Umar tuh ya, kalau ada seorang muslim gitu ya, orang mukmin yang tumbuh tanpa mengenal jahiliyah itu ya, itu bakal bahaya sekali gitu. Makanya mereka ini udah tergambar gitu, maksudnya mereka tuh paham betul jahiliyah tuh buruk sekali, mereka nggak mau kembali ke jahiliyah. Itu tergambar dalam dialognya Ja'far dengan Raja Najasyi gitu ya, ketika waktu itu kan Amr bin As itu masih masih kafir gitu ya, dia kan ber apa namanya menjadi diplomasinya Mekah untuk memulangkan orang-orang ini. Terus saking adilnya Raja Najasyi itu pengen dengar juga pendapatnya dari orang-orang yang hijrah itu kan. Dan Ja'far tuh menarik, bagus sekali apa cara dia ngejawab ya, tanpa didikte. Bahkan Ja'far tuh bilang sebagai pemimpin lah orang-orang yang apa namanya yang hijrah ke Habasyah gitu ya. Itu kan dia bilang gini, apa eh, kami itu dulu begini begini gini gitu apa, terkait masa-masa jahiliyahnya gitu. Dan ada seorang yang apa namanya, seorang yang terpandang di tengah-tengah kami gitu ya, dan dia mengakui dirinya sebagai rasul dan sebagainya eh, itu mengajari kami begini-begini gitu ya. Makanya kami tuh kalau bisa dibilang ya, eh, kalau seandainya kami itu dilempar di kobaran api gitu ya, kami itu lebih pengen dilempar di situ daripada kembali ke jahiliyah gitu. Itu harus betul-betul paham ya, Pak. Maksudnya mereka tuh udah betul-betul memahami hak dan batil tuh dengan baik gitu. Membenci yang batil, menyukai yang hak gitu. Itu harus betul-betul kuat ya secara akliyah dan nafsiyah gitu. Itu saksi Islamiyah mereka kuat sekali. Pencinta ilmu, aktivitas Darul Arqam gitu ya, dan meningkatnya jumlah yang mampu baca tulis secara signifikan itu jelas gitu. Yang awalnya cuman berapa tiga atau berapa orang itu yang bisa baca tulis sebelumnya gitu ya, itu udah bisa banyak gitu yang bisa baca tulis. Visioner, sibuk dengan persoalan-persoalan besar di tengah-tengah keterbatasan ya. Itu itu apa namanya? Ini ya seharusnya sifatnya seorang mukmin tuh kan kayak gitu ya. Bahkan nanti kalau kita bicara perang Ahzab gitu ya, kenapa sih Rasulullah tuh, makanya kan kalau kita bisa dibilang ya, kita meniru Rasulullah tuh ya, jangan salah paham di ketika membaca laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah tuh ya. Itu kita membacanya tuh cuman sekedar sekedar istilahnya cara beliau berjalan, cara beliau tidur dan sebagainya gitu ya. Itu enggak lengkap gitu. Itu harus betul-betul ngebaca perang Ahzab itu secara keseluruhan gitu. Itu tergambar baru kita apa sih yang kita tiru dari Rasulullah. Ternyata semuanya itu. Semuanya, bahkan di kala lagi keterbatasan ya, itu kan digambarkan ketika ketika perang Khandaq itu kan, perang Ahzab ya, atau Khandaq itu mau mecahin batu aja tuh ya. Itu kan mungkin orang-orang yang apatis, munafik itu kan, makanya nanti yang membedakan orang munafik sama muslim itu banyak sekali juga di Al-Qur'an tuh ya. Apa eh, kita akan menaklukkan ini dan sebagainya. Bahkan apa dalam Latuf Tahanal Konstantiniyah, Falanimal Amiru Amiruha Walanimal Jais Dalikal Jais gitu. Itu kan kalau orang-orang yang tadi tidak punya visi besar tuh ya, apa sih ini gitu. Mimpi gitu ya dan sebagainya. Tapi enggak, bagi orang-orang mukmin itu enggak gitu. Mereka tuh bahkan menguatkan keyakinan mereka tuh ya, untuk mereka tuh bagian daripada itu gitu. Jadi di kala keterbatasan ya, orang lagi lapar-laparnya, betul-betul lagi berat-beratnya perang Ahzab tuh ya,
ini bakal berkumpul nih orang-orang Arab gitu ya untuk memerangi Madinah gitu. Ini kalau nggak selesai bahkan parit lagi sisa berapa hari gitu ya. Itu Rasulullah tuh kasih visioner gitu, kasih visi yang luar biasa gitu. Itu kan nggak kebayang gitu. Ini lagi-lagi kualitas pemimpin tuh kayak gitu. Visioner dan seorang setiap mukmin tuh juga menginstal diri mereka seperti itu gitu ya. Mapan dan matang di usia muda, mampu mengoptimalkan potensi diri dan mengambil peran penting dalam bidang masing-masing. Dan setiap mereka tuh eh, nggak fokus membanding-bandingkan ini ya. Mereka tuh fokus kepada apa yang mereka lakuin gitu. Apa yang mereka bisa lakuin tuh mereka mengisi peluang-peluang itu gitu. Kayak gitu. Jadi Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an menuliskan surat ya untuk Amr bin As radhiyallahu an, sesungguhnya diriku telah mengirimkan kepadamu untuk membantu sebanyak 4.000 orang, di mana untuk 1.000 orang diwakili satu orang di antara mereka setara dengan 1.000 orang. Bayangin maksudnya satu orang sahabat ya, itu setara 1.000 orang gitu maksudnya. Bagaimana kualitas mereka. Jadi coba ini kan kayak muter-muter gitu ya bahasanya. Sungguhnya diriku telah mengirimkan kepadamu untuk membantu sebanyak 4.000 orang ya. 4.000 orang mau dibantu nih. Di mana untuk 1.000 orang diwakili satu orang di antara mereka setara dengan 1.000 orang. Jadi cuma 4 orang sebenarnya dia diutus gitu. Kayak gitu. Ini generasi terbaik tuh kayak gitu. Ya, itu sih. Wallahu bisawab. Silahkan. Bah. Enggak. Ya, dipersilahkan untuk ini ya, apa namanya? Diskusi ya. Sekalian kalau yang ngisi-ngisi aja. Pesan. Gampang, gampang. Jangan nyontek Hil. Ya, gimana dari teman-teman yang online? Kemana Mas? Ini tadi ya. Mas Arif. Gimana? Ada yang mau diprotes dari ini ya? Ada yang siapa tahu saya salah ini.
Yuk 8 menit, 8 menit. Antum enggak salah ini kan? Masukin sesi. Enggak, itu karena memang enggak dijawab yang itu. Yang penting sesi sekarang antum masukin. Astaga. Ya, silahkan Mas Fauzi. Nah, apa salahnya? Enggak. Apa? Yang bukan apa? Antum jawab apa? Ah, itu kan antum salah, antum enggak dengerin makanya. Yang bukan. Yang bukan, antum jawab. Bentar. Ah, ada salah ya soalnya. Ya udahlah. Karena tadi copy paste tadi lupa diperbaiki kayaknya. Seharusnya yang bukan ya Khalid bin Walid emang. Ya, gitu. Ini ya kita tanya jawab ya. Ada pertanyaan. Astagfirullah, nggak bisa deh. Nggak usah lah. Coba aja sendiri aja. Ya, Mas izin mau bertanya. Tadi Mas Amar sempat bilang berdoa untuk minta dikuatkan. Nah, saya mendapatkan informasi apabila kita berdoa meminta dikuatkan, itu kan akan dikasih sesuai dengan apa yang kita inginkan agar kita menjadi kuat. Yang dimana kita niatnya agar tetap bisa menjalaninya. Itu menurut Mas Amar bagaimana? Apa? Taruh. Nah, saya benar. Apabila kita berdoa minta dikuatkan, itu kan akan dikasih sesuai dengan apa yang kita inginkan. Enggak, jadi kan tadi saya bilang jangan minta dikurangi gitu, tapi minta untuk dikuatkan gitu ya dalam mengemban ya setiap amanah gitu dan sebagainya. Ya otomatis sebenarnya kalaupun nanti Allah tambah gitu ya istilahnya, itu kan memang posisi berarti kita tuh memang mampu sebenarnya. Sebenarnya di situ aja. Yang paling penting tuh memang ketika kita berdoa tuh husnuzonnya itu juga di tetap dihadirkan lah. Kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi artinya maksudnya berarti Allah tuh kasih kita tuh next level sebenarnya. Kalaupun nanti tadi ya apa namanya? Ketika antum berdoa untuk dikuatkan akhirnya ditambah lagi apa namanya bebannya gitu ya. Ya itu bagus gitu. Berarti bisa next level dan minta terus gitu. Sebenarnya di situ kan posisinya. Jadi eh, apa? Jadi di situ ya posisi ini ya minta dikuatkan tadi. Jadi paling penting doanya kayak gitu terus sisanya ya husnuzon aja pasti tetap antum tuh bisa ngelakuin sebenarnya husnuzon ke Allah tidak mungkin Allah tinggal gitu ya jadi nggak masalah.
Hmm? Mas Fauzi. Gimana Mas? Sip. Gimana dari Pandabu? Anda tidak mau menyampaikan pesan-pesan buat teman-teman di sini? Panda. Bukan. Roy. Gimana? Ada lagi nggak yang di sini? Hah? Itu mantap. Gimana dari Adin? Di sini ada anak binus loh, datang satu Adin. Oh, ada dua ya, sorry. Saya kira enggak, ini di Ahmad ada, di Ivan juga ada. Gimana dari teman-teman yang Ahmad, mbaknya? Atau memberikan pesan-pesan? Ada Adi di sini. Mana? Ya tadi kalau kesalahan soal ya mohon maaf ya. Karena memang tadi baru di copy paste. Salah jawaban ya. Enggak tahu ya. Itu kayaknya saya niru soalnya Adin Adin kemarin kayaknya. Ya itu sih. Kalau gitu kita cukupkan ya dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amal tusan salam nafsi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.